Sekarang kita ngomongin lagi dari 3 orang yang di bear market tersebut ya. Di bear market ini kan makin sepi kripto. Ya. Terus abis itu lu bilang lagi nunggu bottom. Pertanyaan pertama, kalau dari lu bottomnya perkiraan di range berapa nih? Aku 54.000 udah boleh masuk kalau saya. Ada 2 teori bottomnya. Ini saya baik banget lo ngomong di podcast ya. Kalau kan ini cuma ngomong di MVP Group bro. Saya gak tahu lo nonton gak? Ada 2. Jika waktunya sudah mendekati halving days 28 dan harga Bitcoin masih ketahan di 60.000 belum jatuh di bawah 59.000 kayak kemarin, maka saya nggak bilang kalian ya, saya yang akan masuk pelan-pelan. Ingat-ingat kata-katanya ya. Yang kedua, jika belum sampai halving days dan harganya sudah jatuh di bawah 50.000, saya juga akan masuk pelan-pelan. Jadi apakah saya harus nunggu tahun 2028? Belum tentu. Terus kalau 26 Desember udah 54.000 gimana kok? Ya saya masuk. Ini kalau saya. Jadi saya yang mana kejadian ini yang terjadi duluan, maka itu yang akan saya lakukan. Jadi saya tidak peduli dengan waktu. Kayak kan ada pertanyaan dari teman-teman newbie di MVP Group adalah, kok ini udah 26 Mei loh, April loh. Kok masih harganya 74 malah naik kok? Katanya kamu kan nanti bisa turun di bawah 60. Kan ada 2 versi. Halving days masih lama loh teman-teman. Masih ada 700 hari lagi loh. Masih lama loh. Kita lihat aja nanti gitu. Ya makanya ini harus dipahamin benar-benar. Kalau saya dulu bikin teori ini, saya di kos-kosan kan. Saya bikin teori itu ya saya tulis sendiri. Jika maka jikanya harus pahami. Jadi di dalam market kripto yang dinamis ini, yang buka 24 jam ini, lu nggak bisa rely kepada satu teori dan lu pegang mati. Lu bakal mati beneran. Iya, betul. Nggak bisa bro. Nah ini harus dipahami benar-benar ya. Saya ini cuma cerita di podcast lu doang nih yang detail nih. Biasa podcast kan ya diplomatis lah ya. I see. Bener sih. Sama ini gak sih, lu kan ngajarin kita ngeliat on-chain kan. Salah satunya dari historical risk kan. Iya. Sebenarnya itu kan paling gampang ngeliat kayak kita mulai beli di Bitcoin, kita nyamannya di risk berapa persen kan. Iya. Bisa kan. Kayak let's say lu bilang gue nunggu 58 deh. Misalnya gue 62 kayak oke lah 62 ke 58. Gue hold juga bakal lama. Ya udah cicil-cicil aja. Itu silahkan sah-sah aja kan. Yang penting ada dasarnya, betul gak? I see. Gue masih ngomongin lagi tentang yang bear market strategi nih, Di. Oke. Kita pecah buat 3 jenis orang. Ya. Di bear market apa yang harus dilakukan? 1, investor yang hold dan sabar. Oke. Only. Kedua, trader yang aktif nyari peluang kayak lu TikTok gitu kan. Ya. Ketiga, trencher. Oke. Itu dari masing-masing mereka apa yang harus dilakukan di saat sekarang. Kalau sekarang sebagai orang yang sibuk nge-hold Bitcoin dalam jumlah besar, itu is a big win. Jadi sekarang hold Bitcoin aja gitu. Iya. Kalau misalkan orang yang udah punya penghasilan aktif di bisnis yang lain, dia sukses banget di industri lain, ya udah kamu menganggap Bitcoin ini hanya seperti emas tapi digital. Oke. So you having some, that's it, selesai. Oke. Ya tanpa perlu lihat chart dan segala macam, karena kan pasti kamu punya tempo waktu itu membeli, bukan jual besok gitu loh. Lu pasti punya 5-10 tahun ke depan punya gambaran kan. Dan itu halving day sudah dilewatin 2 kali. Dan itu kalau tidak growing maka kita gagal gitu loh. Halving days kalau Bitcoin tidak growing gagal ya. Nah, terus yang kedua, orang kayak gue nih, lu punya waktu tektokan gitu kan. Ya simpel, karena sekarang chartnya kan ya lower low, lower high teman-teman ya. Lower high it means kalau teman-teman kurang mengerti, ya dia turun terus. Dia naik itu cuma untuk batas yang lebih tinggi dari sebelumnya tapi tidak lebih tinggi daripada yang di all time high-nya gitu. Kucing mati loncat ya. Caranya begini guys tuh, kayak gelombang. Gelombang kan makin lama makin kecil hilang gitu kan. Nah itu kalau misalkan masuk sesi seperti itu, lu masih paham belinya di kapan. Beli, kalau saya pribadi beli dalam size yang cukup signifikan. Habis itu kamu naik ke atas, dia naik tuh misal 1 bulan baru naik. Kayak Bitcoin 60.000 ke 74 sekarang ya. Pas podcast ini di tag. Ya misalkan kamu beli 10 biji, ya udah dapat tuh 140.000 selisihnya. Modal lu balik, lu jual lagi 140.000. Ini mungkin akan banyak yang di bank, dia bilang apa? Di bank itu kayak, ya enak lu ngomong gitu. Kalau kenyataannya begini nggak? Ya nyatanya emang kejadian kayak crude oil kemarin tuh kita
crude oil lihatnya bagaimana teman-teman, lu tahu bisa meledak. Misalnya ya, agak melenceng dikit nih. Semua DEX, perpetual trading dan lain-lain, CEX juga, listing serentak yang namanya CL. Tickernya CL ya teman-teman, crude oil. Kenapa? Gara-gara si Strait Hormuz tuh di blocking sama Iran gitu loh. Jadi semua 20% punya minyak tuh krisis. Jadi otomatis kalau crude oil semua udah serentak di listing, kamu tahu kan market maker tuh mau ngapain gitu loh. Ya udah ngelong gue itu futures aja anak MVP, gue ngelongnya nggak ada stop loss gue bilang. Terbang 100, 110 nggak tahu berapa lah gue take profitnya semua. Terus tiba-tiba balik lagi ke 80 kan. Nah itu momentum. Lu mengerti caranya, lu tahu momentumnya, lu masukin. Jadi jangan hanya nonton. Yang terakhir buat teman-teman yang masih trenching, yang nomor 3. Pastikan ada jurnal yang mencatat. Hati-hati ya teman-teman ya. Suka trenching, tahu-tahu ada loh teman saya begitu. Kayaknya saya kalau profit jumbo-jumbo deh di. Kok di akhir saya malah minus 5.000. Bisa dia trenching cuan mulu. Iya, rasanya gue gila-gila gak sih katanya. Nah ternyata setelah ditelusuri, dia take profit tidak full. Jadi suka ninggalin backs. Oke. Yang akhirnya sebenarnya naik 100x, dia ambil 30x, 40x. Akhirnya gak nutup bro. Nah ini yang kejadian. Makanya kalau masih trencher, ya gue paham lah orang trenching kan karena dia pengen asymmetric bet gede banget. Gainnya gede kan. Ya. Langsung cepat, gainnya besar, cepat kaya gitu kan. Gue ngerti, nah biar lu cepat kaya lu take profitnya full. Jangan ditinggalin. Gak boleh sisain backs. Karena sekarang coin creation tuh udah terlalu gampang. Udah gak spesial dulu. Kalau sekarang tuh sembarangan. Betul. Foto aja jempol lu gue post nanti jempol Ogut. Gue deploy di Solana, gue kasih dia supply 1%, naik 100.000, dam aja dia dapat $1.000, selesai. Itu sudah nggak ada yang spesial teman-teman gitu loh. Jadi kalian itu masuk ke arena PVP saling bunuh aja kayak main game online, selesai. So, ya kan kesimpel begitu. Jadi harus bikin jurnal dan take profit full. Iya, harus benar-benar teliti. Ya, maksudnya bukan take profit pas naik full kan, trimming tapi at the end lu nggak boleh sisain sama sekali. Iya, gitu kan. yang penting cuan gitu. Ngerti nggak sih? Cuan bungkus. Bungkus udah gitu. Ini nih yang gua main akan ada satu akun tuh saya open di addressnya di bank kan. Bisa cek public, bisa cek lah gua ngapain ada. Gua kan isi 100.000 nih. Wah, jadi 103.000, jadi 104.000. Nah itu gue tarik lagi tuh 3.000 hilang, 4.000 hilang. Jadi modal pokoknya tetap 100.000. Nah itu dikemanain kenapa lo gak gulungin? Ngapain gue gulungin bear market belum kelar, belum bottom gitu loh. Nah itu amunisi keluarin buat hidup satu. Yang kedua ya kita tabung. Saya hold dulu cash dapat. Nanti kalau sudah deep baru kamu punya rudal keluarin semua tuh. Itu. Jadi saya itu masuk ke market adalah aku membuli market. Kita cari duit dari market, kita rampok gitu. Itu sebenarnya benar bro, merampok gitu. Nah.